Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sumarni Arianto. Terima kasih kepada pembicara dan peserta yang hadir di ruang Zoom Road to Festival Forum Kawasan Timur Indonesia. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mengikuti presentasi inisiatif cerdas dengan judul Optimalisasi PAD melalui pajak dan retribusi online di Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Transformasi sistem manual ke sistem digital guna merespons berbagai kebutuhan dan kemudahan masyarakat telah diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan melakukan inovasi optimalisasi PAD, yakni membangun sebuah sistem online pajak dan retribusi daerah yang dikenal dengan nama Siparade. Dalam pelaksanaan Siparade, Bapenda tidak bekerja sendiri tentunya, namun menjalin kerjasama kolaborasi dengan multi pihak, salah satunya dengan Bank Maluku. Bagaimana Siparade yang transparan dan akuntabel dengan tujuan utama meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat ini berkolaborasi dalam mengaplikasikannya di Maluku Tenggara. Telah hadir bersama kita Bapak Dotrandus Abdul Aziz Rahanyamtel dan Bapak Yonri Latumanwei. Saya perkenalkan satu persatu narasumber kita. Narasumber pertama adalah Bapak Abdul Aziz Rahanyamtel. Beliau sehari-hari bekerja sebagai Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku. Kemudian untuk narasumber kedua kita juga telah hadir Bapak Yonri Latumanwei. Beliau adalah analis pengembangan aplikasi dan delivery channel Bank Maluku Malut Ambon, Maluku. Itulah tadi profil singkat inisiatif cerdas dan juga pembicara kita sore hari ini. Jika dalam presentasi nanti sekiranya ada pertanyaan maupun komentar dari Bapak Ibu, silahkan mengetikkan di Q&A button di bagian bawah layar Zoom Anda. Baiklah Bapak Ibu, dengan bangga kami mempersembahkan panggung ini kepada Bapak Abdul Aziz Rahanyamtel dan juga Bapak Yonri Latumanwei. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh jajaran bakti yang telah berinisiasi melakukan kegiatan pada sore hari ini. Perlu saya sampaikan bahwa Kabupaten Maluku Tenggara adalah salah satu kabupaten dari 11 kabupaten kota yang ada di wilayah Provinsi Maluku. Nah, dari waktu ke waktu terjadi tuntutan kebutuhan dan pembangunan yang sangat tinggi. Dan ini dapat dilakukan dan dapat dijawab dengan kondisi PAD kita. Nah, PAD kita dari waktu ke waktu mengalami kenaikan namun tidak seperti apa yang kita harapkan. Oleh itu pada saat itu saya sebagai kepala
Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah berinisiatif lahir sebuah inovasi dengan mempertimbangkan beberapa permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Pertama, bahwa salah satu pendekatan kita adalah bahwa PAD dari pajak dan retribusi belum dikelola secara optimal. Yang kedua, kesadaran membayar pajak dan retribusi masih rendah. Yang ketiga, pengolahan pajak dan retribusi daerah belum transparan. Yang keempat, pengawasan terhadap pelaku usaha masih sulit dilakukan. Nah, atas dasar 4 permasalahan ini lahirlah sebuah inovasi bahwa yang bisa menjawab permasalahan dan tantangan ini dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah adalah harus kita menggunakan sebuah sistem untuk bisa menjawab tantangan dan permasalahan ini. Maka lahirlah sebuah sistem dengan pendekatan menggunakan teknologi, yaitu sistem online pajak dan retribusi daerah. Nah, hal ini membuat wajib pajak yang tadinya tidak jujur melaporkan pajak sesuai dengan kondisi lapangan, maka dengan menggunakan sistem ini, sistem yang berbasis teknologi, maka semua prasangka curiga antara baik itu petugas pajak dengan masyarakat atau sebaliknya antara masyarakat dengan petugas dapat dihindari, dan inilah terbangun sebuah kesadaran kepada masyarakat untuk membayar pajak kepada pemerintah daerah. Nah, untuk mengubah kondisi yang tadi saya sampaikan di awal tadi, maka dengan membangun sistem ini, maka dapat terbangun kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi. Kami ingin mengubah kondisi ini dengan membangun sebuah sistem, yaitu yang namanya sistem informasi pajak, sistem online informasi pajak dan retribusi daerah yang disingkat SIPARADE. Nah, untuk membangun sistem ini maka ada langkah-langkah, ada sebuah perencanaan yang kami siapkan. Yang pertama adalah kami menyiapkan sumber daya manusia, karena apapun yang kita lakukan, perencanaan apapun yang kita lakukan, tapi tidak didukung dengan sumber daya manusia, aparatur sipil negara yang memadai, maka pasti dalam pelaksanaan dan implementasinya akan tidak dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, setiap melakukan sebuah kebijakan atau untuk mengeksekusi sebuah inovasi, maka harus kita memiliki sebuah regulasi sebagai payung hukum. Olehnya itu, di Kabupaten Maluku Tenggara kami lahirkan sebuah regulasi peraturan bupati, yaitu Peraturan Bupati 107 tentang tahun 2018 tentang sistem online pajak dan retribusi daerah. Setelah kita menyiapkan regulasi, maka kita akan membangun sarana dan prasarana, peralatan untuk mendukung sistem yang kita ingin bangun di Kabupaten Maluku Tenggara. Setelah itu disiapkan, maka langkah-langkah selanjutnya adalah sosialisasi, regulasi, dan manfaat serta penggunaan sistem ini kepada masyarakat dan pelaku usaha. Nah, untuk mendukung kegiatan ini, maka kami dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tidak hanya berjalan sendiri, karena dalam implementasi sistem ini banyak tantangan yang kami hadapi. Tantangan-tantangan baik secara internal maupun secara eksternal. Tantangan internal adalah bahwa perilaku pegawai, perilaku petugas yang sudah dengan budaya kerja yang lama dengan sistem manual, itu akan dirubah tidak segampang membalik sebuah telapak tangan. Tapi itu membutuhkan sebuah proses dan sebuah pendekatan-pendekatan persuasif, tidak menggunakan aturan sanksi sebagai senjata untuk melumpuhkan kelemahan-kelemahan, tetapi perlu kita melakukan pendekatan-pendekatan untuk mengidentifikasi persoalan masalah yang terjadi sehingga inovasi ini dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, yang berikut, dukungan pun datang dari Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Daerah. Kita berkolaborasi dengan pihak-pihak OPD terkait, DPRD, bahkan kita didukung dan dilakukan pendampingan oleh Korsupka KPK RI, dan alhamdulillah pada tahun 2019 kita diberikan penghargaan oleh Korsupka KPK RI sebagai terbaik pengolahan pajak dan retribusi terbaik dengan menggunakan sistem online pajak dan retribusi di tahun 2019, terbaik 14 dari 542 pemerintahan daerah di Indonesia. Nah, ini adalah hal-hal positif yang kami gunakan, dan selanjutnya kegiatan ini kami membangun sistem ini dan memasang alat perekam transaksi yang namanya alat smart register di tempat-tempat usaha.
Kabupaten Maluku Tenggara, kami adalah sebuah kabupaten yang kecil dan memiliki potensi yang juga sedikit. Nah, dengan potensi yang sedikit, kami optimalkan dengan pendekatan teknologi, dengan sistem ini. Dan alhamdulillah, kami menggunakan sistem ini, membangun integrasi dengan pelaku usaha, rumah makan, hotel, hiburan, dan pungutan-pungutan retribusi. Nah, ketika kami melakukan pemasangan alat smart register, cukup kami mendapat tantangan yang sangat luar biasa. Terjadi penolakan di sana sini. Pelaku usaha tidak menginginkan untuk menggunakan alat tersebut. Namun dengan pendekatan-pendekatan kami, memang ada sanksi. Tetapi kami tidak jadikan sanksi sebagai alat untuk bisa di awal implementasi kegiatan ini sebagai alat untuk bisa memberikan hukuman. Karena pada prinsipnya tujuan kami adalah inovasi ini harus digunakan oleh para pelaku usaha dan diterima dengan baik. Olehnya itu, dalam rangka untuk implementasi ini kami mengintegrasikan dengan pelaku usaha, melakukan online dengan pelaku usaha hotel, restoran, dan pelaku-pelaku usaha yang lain. Nah, dalam tahun 2021 ini kami sudah mengembangkan sistem ini dengan bekerja sama, berkolaborasi dengan Bank Maluku, sehingga sistem pembayaran pajak dan retribusi sudah tidak lagi berbasis manual. Jadi sebelum menggunakan sistem ini, petugas masih dengan kebiasaan turun melakukan pungutan secara langsung kepada pelaku usaha. Nah, dengan pendekatan sistem pajak dan retribusi, hal ini sudah sangat dihindari. Jadi petugas Badan Pendapatan tidak lagi bersentuhan dengan uang, tapi status tugas daripada petugas pajak adalah sebagai pengawas, bukan lagi sebagai petugas pungut. Dan alhamdulillah terjadi kenaikan yang sangat signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Nah, kami bekerja sama untuk pembayaran non tunai ini, kami bekerja sama dengan Bank Maluku. Dalam rangka sebagai implementasi inisiatif cerdas dari pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, maka Bank Maluku Malut sebagai bank agregator yang mengelola kas daerah perlu melakukan optimalisasi penerimaan daerah. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan integrasi sistem bank, di mana kita memiliki payment system. Integrasi ini kita lakukan dengan si parade yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Asis. Dengan adanya integrasi ini, maka membuka kesempatan bagi wajib pajak dan wajib pungut untuk melakukan pembayaran secara online melalui kanal-kanal pembayaran yang telah disediakan bank. Dengan adanya pembukaan akses ini, maka proses pembayaran pajak dan mulai dari proses penetapan sampai dengan proses pembayaran pajak dapat dilakukan secara non-tunai pada jaringan-jaringan kantor bank, melalui teller maupun melalui jaringan ATM bank. Hal ini sebagai bentuk dukungan Bank Maluku Malut kepada pemerintah Kabupaten Maluku Utara, sekaligus seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Asis sebelumnya di awal, ini merupakan bagian elektronifikasi transaksi pemerintah daerah pada peningkatan atau optimalisasi di bidang pendapatan asli daerah untuk pajak dan retribusi daerah. Tapi memang dalam kenyataannya setelah integrasi ini berhasil, masih ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi baik di sisi bank maupun di sisi Pemda. Pak Asis mungkin bisa cerita juga kira-kira dalam implementasi kita setelah itu ada apa saja yang kira-kira menjadi tantangan supaya dalam implementasinya, Pak. Terima kasih. Jadi dalam implementasi kegiatan si parade ini banyak tantangan yang kami hadapi. Namun kami dengan sebuah komitmen bahwa untuk melakukan sebuah perubahan itu butuh sebuah proses dan perjuangan. Karena tantangan adalah sebuah peluang untuk kita mencapai suatu keberhasilan. Nah, sistem pajak dan retribusi ini, si parade ini, ketika kami melakukan pemasangan alat, itu semua rumah makan itu melakukan penolakan. Nah, pada saat itu kami melakukan identifikasi terhadap persoalan-persoalan itu. Dan alhamdulillah dapat dijelaskan bahwa ternyata ada juga sistem ini tidak hanya untuk mengoptimalkan atau meningkatkan pajak dan retribusi yang bermanfaat untuk pemerintah daerah, tapi sistem ini juga bermanfaat, memberikan manfaat yang besar kepada pelaku usaha itu sendiri. Nah, ini yang kami jelaskan kepada para pelaku usaha. Misalnya penolakan yang pertama dengan alasan bahwa pelaku usaha beralasan bahwa mereka tidak bisa mengoperasionalkan alat tersebut, smart register. Yang kedua, ada kekhawatiran dari pelaku usaha, misalnya rumah makan,
mereka ada merasa kekhawatiran bahwa apabila diterapkan 10% pajak restoran, maka terjadi kenaikan harga dan pelanggan mereka akan beralih ke tempat lain. Namun kekhawatiran ini setelah kami melakukan edukasi, pendidikan, dan memberikan penjelasan dan pemahaman bahwa sesungguhnya itu hanya kekhawatiran. Dan terkait dengan operasionalkan alat tersebut, kami identifikasi dan memang betul dalam waktu uji coba tahapan pertama memang rata-rata tidak bisa menggunakan alat itu. Nah, kami melakukan pendampingan. Kami menurunkan petugas untuk melakukan pendampingan, bahkan petugas kita ditempatkan sebagai kasir di rumah-rumah makan. Sekaligus memberikan edukasi kepada pelaku usaha terkait dengan penggunaan alat smart register. Nah, dalam pendampingan kurang lebih 1 bulan, ada pelaku usaha yang memang benar-benar paham, mengerti, dan kami menarik petugas kita. Ada yang memang tidak bisa mengetahui, tidak bisa mengoperasionalkan. Nah, dengan permasalahan ini, kami dari Badan Pendapatan Daerah, kami mencari solusi. Dan akhirnya bahwa sebelum menggunakan alat smart register, seluruh rumah makan itu melakukan transaksi dengan menggunakan manual, yaitu menggunakan kalkulator. Maka sistem alat smart register ini kami merubah aplikasinya dengan menggunakan aplikasi kalkulator, sehingga praktis dan bisa menjawab permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha. Dan alhamdulillah secara perlahan-lahan itu dapat dilaksanakan. Dan berikut, bahwa dengan pendekatan sistem online ini juga kejujuran ya dari pelaku usaha ini sudah mulai terbangun. Jadi ada ruang-ruang yang tadinya dimanfaatkan oleh baik itu pelaku usaha dengan maupun petugas, ruang-ruang itu yang dimanfaatkan dan disalahgunakan, akhirnya dengan menggunakan sistem ini semuanya bisa dapat terpantau secara real time di dashboard Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Nah, pihak yang terlibat dan bersama-sama menjalankan kegiatan ini, kami bekerja sama dengan semua pihak, termasuk berkolaborasi dengan Bank Maluku, berkolaborasi dengan para pemuda, tokoh pemuda, masyarakat, stakeholder, semua stakeholder, dan Satuan Polisi Pamung Praja. Kami berkolaborasi dan mensosialisasikan secara terus-menerus, sehingga alhamdulillah secara perlahan-lahan sistem ini dapat diterima dan sudah dapat dijalankan, walaupun tidak dipungkiri bahwa belum dapat dilaksanakan 100% sesuai dengan harapan kita. Namun istilah saya di sana, walaupun masih pakai parlente ya, istilah kita di Ambon, di Kei sana, parlente itu bohong, pakai bohong-bohong saja. Dengan alat ini kenaikannya yang tadinya misalnya ada rumah makan yang pajaknya dia menyetorkan 500.000 sebelum menggunakan alat smart register, tapi ketika dia menggunakan walaupun pakai dengan cara parlente istilah ketong di sana, terjadi kenaikan sudah mencapai 300 sampai 400%. Misalnya ada rumah makan yang pajaknya 500.000, tetapi ketika menggunakan alat smart register naik sampai 3 juta sampai 4 juta. Nah, ini kami merasa bahwa ini sangat penting. Nah, kita lihat misalnya realisasi pendapatan daerah pajak dan retribusi tahun 2018 itu 10 miliar sekian. Nah, pada tahun 2019 kita menggunakan alat dan pada saat itu baru sekitar 20. Tahun 2020 alat smart register kita baru gunakan 20 unit. Terjadi kenaikan 16 miliar sekian. Ini khusus untuk pajak dan retribusi. Dan di situ yang naik signifikan adalah pajak hotel, restoran, dan tempat-tempat pungutan retribusi yang menggunakan alat smart register. Nah, terjadi kenaikan 6 miliar sekian itu. Nah, ke depan kita sudah bekerja sama, berkolaborasi dengan Bank Maluku, dan Bank Maluku sudah siap untuk membantu kita termasuk peralatan yang dibutuhkan oleh kita pemerintah daerah. Nah, walaupun di tahun 2020 kita semua ketahui bersama karena terdampak dengan COVID-19 sehingga seluruh PAD yang bersumber dari sektor jasa mengalami penurunan. Namun dengan sistem ini sangat membantu kita pada saat kebijakan lockdown misalnya di kabupaten kita. Karena pada tahun 2020 juga ada kebijakan relaksasi pajak selama 3 bulan. Diberikan pembebasan pajak kepada pelaku usaha selama 3 bulan oleh pemerintah daerah. Sehingga ini juga sangat mempengaruhi penerimaan pendapatan kita. Nah itu, jadi dari Bank Maluku sangat membantu. Tahun ini kita sudah masuk pada pembayaran non tunai. Peningkatan yang Pak Asis sampaikan tadi, kolaborasi kita ini bukan saja menguntungkan dari sisi pemerintah daerah. Di sisi Bank Maluku juga banyak keuntungan yang kita dapat. Misalkan kita sebagai yang bertanggung jawab dalam rangka elektronifikasi transaksi pemerintah daerah,
serta bagaimana kita mengimplementasi gerakan nasional non-tunai, hal ini bisa perlahan-lahan kita realisasi dengan baik dan berjalan dengan maksimal, walaupun tidak semaksimal mungkin di Kabupaten Maluku Tenggara. Selain itu juga sebagai bank pengelola kas daerah, kita mau melakukan fungsi sebagai bank agregator dengan baik. Dengan adanya sistem ini, dengan adanya kolaborasi berdasarkan inisiatif cerdas dari pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Bank Maluku Malut juga terus belajar. Bank Maluku Malut harus terus belajar apa kira-kira saja yang harus kita kembangkan, apa yang harus kita perbaiki di back end system, di pembayaran, supaya kedepannya hal ini bisa ada punya manfaat yang lebih. Karena kita tidak ingin kolaborasi ini berjalan hanya bisa memenuhi target-target tertentu saja, tapi harus ada berkelanjutan dan terus ada improvement dan enhancement di waktu-waktu mendatang. Mungkin begitu Pak Asis ya. Nah, perubahan yang kami dapatkan ya, dengan SIPARADE, Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Online ini adalah kami mendorong semua pihak yang terlibat untuk melakukan pengawasan, sehingga para wajib pajak yang menggunakan alat ini ketika melakukan pelanggaran, misalnya setiap konsumen misalnya di rumah makan yang melakukan transaksi pembayaran tidak diberikan bil oleh kasir, maka diberikan sanksi, yaitu konsumen menolak untuk membayar harga makan dan minuman yang dinikmati pada rumah makan itu. Nah, bahwa dari waktu ke waktu perubahan itu sangat kami rasakan dan tuntutan pembangunan terus meningkat. Maka salah satu instrumen untuk dapat menjawab dinamika perubahan itu sendiri, itu perlu penyesuaian dan pengembangan sistem yang ada sesuai dengan tuntutan masalah yang dihadapi, agar optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang kita miliki terus dilakukan, paling tidak sebagai solusi dari tuntutan kebutuhan masyarakat. Kegiatan inovasi dan sistem ini juga merupakan terobosan awal penggunaan dan pemanfaatan teknologi di daerah kami sebagai alat bantu, alat pembenahan sistem kerja dan budaya kerja yang selama ini masih bersifat manual. Inisiatif cerdas dan inovasi yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, ini kita seperti yang tadi sudah kita jelaskan sebelumnya, kita harus terus lakukan improvement dan kita harus terus lakukan enhancement. Enhancement yang kita lakukan pada zaman banking 4.0, government 4.0, kolaborasi kita butuhkan. Dengan adanya kolaborasi ini, kedepannya kita perlu lakukan penambahan kanal-kanal pembayaran. Kita akan lakukan digitalisasi pembayaran dengan menggunakan sesuai roadmap sistem pembayaran Bank Indonesia, kita lakukan dengan menggunakan KRIS. Kemudian sesuai dengan tren terkini juga seluruh biller-biller pembayaran yang tadi ada di Pemda akan kita tambahkan pada marketplace yang ada yang sekarang berkembang di Indonesia, maupun pada modern channel seperti supermarket yang saat ini sudah mulai banyak dibuka di daerah Indonesia Timur. Dengan adanya hal ini, maka bukan saja teknologi yang sudah kita integrasi untuk optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, tapi kedepannya sesuai dengan tren perkembangan terkini, hal ini akan kita digitalisasi sesuai dengan perkembangan teknologi, perkembangan digitalisasi maupun dengan perkembangan banking 4.0 maupun governance 4.0, sehingga dengan adanya kolaborasi ini kita akan terus lakukan improvement dan enhancement dalam waktu-waktu yang mendatang. Jadi pada prinsipnya segala sesuatu pasti apa yang kita lakukan, ada sesuatu yang baru yang kita lakukan di daerah, pasti yang terpenting kita melakukannya dengan sebuah niat dan komitmen yang tulus. Karena sudah pasti bahwa dalam implementasi kegiatan itu, hal baru itu pasti mendapatkan tantangan dan hambatan. Namun itu menjadi sebuah kekuatan kita. Demi sebuah ketulusan hati dan demi untuk kemajuan daerah dan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat, harapan saya hal-hal positif yang dimiliki oleh daerah kita agar kita mereplikasikan, kita berkolaborasi dengan daerah-daerah lain sehingga demi kemajuan kita bersama, dan itulah harapan dan cita-cita bersama kita untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Terima kasih Bapak Abdul Aziz Ranyamtel dan juga Bapak Yonri Latumanawe atas presentasinya yang sangat menginspiratif. Dari pemaparan Bapak Aziz tadi dan Bapak Yonri, kita begitu, saya sendiri pribadi begitu terbuka ya bahwa
daerah di sebuah daerah kepulauan di Maluku Tenggara sana yang jauh dari pusat kota, dengan kemampuan dan tantangan yang dihadapi itu menjadikan sebagai peluang. Apalagi ini kita bicara terkait digitalisasi, teknologi yang jauh dari pusat kota. Ini menurut saya yang sangat luar biasa ya, daerah terpencil, daerah kepulauan jauh dari pusat kota, tapi yang diangkat inovasinya adalah terkait digitalisasi. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita memiliki waktu 10 menit untuk sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau komentar yang ingin diajukan kepada kedua narasumber kita. Kita tunggu komentar dan pertanyaannya di kolom Q&A. Oke, baik. Sudah ada pertanyaan satu, Bapak, Ibu, dari Bapak Muhammad Tawakal. Ya, ini pertanyaannya saya bacakan. Apa solusi konkret terkait dengan calo dan mafia pajak yang masih marak di daerah? Selain sangat merugikan PAD di setiap daerah, tentu ini juga menjadi perilaku korup ya Pak bagi setiap pelakunya. Nah mungkin pertanyaan pertama boleh ke Pak Asis dulu, silakan Pak. Baik, terkait dengan pertanyaan bahwa ada praktek-praktek calo, ada praktek-praktek negosiasi pajak yang masih dilakukan antara pelaku usaha dengan petugas. Nah sebetulnya permasalahan-permasalahan ini yang kami temukan dan ini yang dapat membuat tidak terjadi kenaikan pajak. Ini juga tadi disebutkan menjadi salah satu tantangan di awal inovasinya Pak. Sehingga melahirkan inovasi ini. Nah, untuk merubah paradigma ini, maka solusinya adalah kita menggunakan teknologi untuk bisa memantau. Karena praktek-praktek yang dilaksanakan oleh baik petugas, tadi saya sampaikan dalam presentasinya bahwa ada tantangan internal dan tantangan eksternal. Karena tantangan internal ini adalah tantangan yang datang dari petugas. Petugas memberikan ruang kepada pelaku usaha, dan ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam melakukan penetapan besaran pajak, maka ruang itu sangat dimanfaatkan dan itulah dapat merugikan pajak dan retribusi daerah. Olehnya itu kita menghindari ini sehingga semua transaksi, baik mulai dari proses pendataan, pelaporan pajak, transaksi di rumah makan, hotel, tempat-tempat hiburan, itu dapat terpantau secara real time oleh siapa saja, bukan hanya oleh pemangku kepentingan dalam hal ini badan pendapatan, tapi seluruh masyarakat. Partisipasi semua pihak bisa memantau dengan sistem ini, sehingga celah ini tidak dapat lagi dilakukan oleh baik petugas maupun pelaku usaha. Contoh, saya ambil contoh, misal ada sebelum menggunakan pendekatan sistem online pajak dan retribusi, misalnya ada rumah makan yang memang faktanya realnya harus pajaknya 1 juta. Tetapi nanti sampai dengan mekanisme dan proses yang tadi yang ada celah-celah itu, sampai di kas daerah itu hanya 30%. 70% itu sudah hilang dalam ruang-ruang celah-celah itu. Nah olehnya itu kita menggunakan sistem ini untuk bisa membatasi ruang-ruang itu. Karena semua aktivitas pergerakan petugas maupun pelaku usaha di tempat usahanya sudah dapat terpantau secara real time. Wow, keren sekali Pak ya. Jadi semua lewat sistem Pak ya, tidak ada lagi transaksi di bawah tangan Pak, di bawah meja Pak ya. Oke baik, terima kasih. Kalau dari Bank Maluku sendiri Pak terkait sistem ini bagaimana teknisnya? Tadi Pak Yonri, Pak Aziz menyebutkan ada dashboard yang terhubung ke sistem yang terhubung ke dashboard Pak Aziz, seperti apa itu Pak? Saat ini dari sistem yang tadi dijelaskan awal Pak Aziz itu si Parade itu sebenarnya, dan ada juga alat smart register yang tadi Pak Aziz jelaskan di awal. Dari smart register ini sebenarnya dia akan mengirimkan data untuk monitoring ke dashboardnya Pak Aziz secara real time. Jadi setiap pembayaran yang terjadi itu otomatis langsung akan ketahuan di sisi dashboard monitoring Pemda itu seberapa besar pajak yang harus didapat yang menjadi pendapatan asli daerah. Sehingga dengan adanya teknologi ini sebenarnya yang tadi celah yang Pak Aziz jelaskan tadi itu bisa diminimalisir dengan semaksimal mungkin. Jadi tapi kalau secara dari sisi bank, itu bank akan bantu dari sisi payment system. Payment system yang kita bantu supaya dengan adanya kanal-kanal pembayaran bank, lewat itu mobile banking, lewat itu teller, lewat itu ATM,
Ini nantinya setelah dari data dashboard monitoring itu akan dilakukan penetapan, kemudian dilakukan di pembayaran di kanal-kanal pembayaran bank, channel-channel banking tadi, Bu. Oke, seperti itu teknisnya Pak Ya. ya. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Pak Asis, Pak Yonri. Kita pindah ke pertanyaan kedua, datang dari Bapak Diki Jenarut. Pertanyaannya adalah, apakah pembiayaan sistem ini ditanggung sepenuhnya oleh Pemda Maluku Maluku Tenggara, atau ada keterlibatan pihak lain seperti bank daerah misalnya? Nah, ini mungkin dalam hal ini Bank Maluku ya. Ya. Boleh dijawab dulu Pak Asis. Ya. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan ini sangat menarik karena memang segala sesuatu, inovasi apapun yang kita lakukan pasti membutuhkan anggaran. Karena tanpa anggaran maka semua infrastruktur yang kita rencanakan tidak akan dilakukan. Nah, terkait dengan anggaran pembiayaan daripada sistem ini, di awal pembiayaannya itu kami murni Pemda, pemerintah daerah. Namun dalam perjalanan setelah dilakukan pendampingan oleh Korsubkap KPK bahwa ini sangat bagus, sangat memberikan kontribusi terhadap pemerintah PAD kita, maka rekomendasi dari Korsubkap KPK agar ini semuanya dibantu oleh Bank Maluku, Bank Daerah. Dan alhamdulillah sudah ada MOU dan kita kebutuhan misalnya dari penggunaan sistem ini sudah siap dibantu oleh Bank Maluku. Nah, mungkin seperti itu. Ada tambahan dari pihak Bank Maluku? Silakan. Ya, Bu, karena optimalisasi penerimaan daerah dan elektronifikasi transaksi Pemda yang tadi kita jelaskan, itu juga menjadi tanggung jawab, bukan saja tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara, tapi juga Bank Maluku. Sehingga berdasarkan inisiasi dari Korsubkap KPK tadi, untuk optimalisasi penerimaan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah, kita Bank Maluku juga merasa bertanggung jawab untuk dapat menyediakan alat-alat monitoring yang tadi Pak Asis sudah sampaikan, smart register untuk nantinya terhubung dengan sistem bank, dan itu akan kita tambahkan secara berkala sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan sesuai dengan peningkatan pajak dan retribusi yang diterima oleh bank sebagai bank agregator. Oke, baik. Saya kira pertanyaan Bapak sebelumnya sudah terjawab ya dari penjelasan Pak Asis dan Pak Yonri. Baik, kita pindah ke pertanyaan ketiga dari Bapak Hans Rodriguez. Pertanyaannya adalah, apakah semua peralatan dari sistem ini merupakan aset daerah, Pak? Kemudian, apakah semua wajib pajak, retribusi sudah tercover dengan jaringan internet? Karena tentunya ini persyaratannya juga karena dia online harus ada internet. Mungkin bisa diceritakan juga kondisi perinternetan di Maluku Tenggara seperti apa, Pak? Apakah ini sudah cukup suportif untuk sistem ini, dan kalau yang tidak terjangkau internet apakah bisa masih manual? Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Jadi memang teknologi ini pada prinsipnya menggunakan jaringan internet. Nah, kami untuk seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tenggara itu belum mencapai 100% penggunaan internet. Tetapi yang belum terkoneksi dengan internet itu ada di wilayah-wilayah pedesaan. Tapi untuk potensi-potensi pajak dan retribusi yang ada di wilayah perkotaan semua sudah terakses dengan internet. Nah, terkait dengan ada pertanyaan bahwa apakah itu aset itu adalah merupakan semua aset pemerintah daerah? Ya, betul. Bahwa seluruh peralatan sistem itu adalah aset pemerintah daerah. Alat smart register yang digunakan oleh pelaku usaha itu hanya sifatnya pinjam pakai. Dipinjam pakaikan oleh pemerintah daerah kepada pelaku usaha dengan ada perjanjian-perjanjian dan ada sanksi-sanksi ketika ada unsur kesengajaan dilakukan pengerusakan, maka itu akan diganti oleh pelaku usaha. Jadi ada sistem kontrak antara pemerintah daerah dalam hal ini Bapenda dengan pelaku usaha. Nah, sebetulnya misalnya ada kekhawatiran, misalnya ada rumah makan atau tempat usaha yang terjeleknya belum ada internet. Nah, ada sistem, kita menggunakan sistem offline, misalnya perekaman data secara offline. Tetap transaksi dilaksanakan, petugas turun akan menjemput datanya secara diimpor secara offline. Jadi segala sesuatu itu pasti ada jalan keluar. Makanya di awal tadi saya sampaikan bahwa tantangan itu bukan masalah. Tantangan itu adalah peluang. Bagaimana kita memanfaatkan peluang-peluang yang ada sehingga bisa kita menggunakan sebagai sebuah peluang untuk bisa menambah PAD kita. Jadi termasuk dengan penolakan-penolakan yang awalnya saya sampaikan tadi. Nah, itu bukan hal sudah pasti di awal
ide ini bahwa pasti ada tantangan-tantangan. Tapi apapun tantangan, kita tetap mencari jalan keluar, kita tetap, dan sampai saat ini saya sampaikan bahwa belum ada pun satu rumah makan atau pelaku usaha yang menggunakan alat ini kita memberikan sanksi. Karena pada prinsipnya kita melakukan pendampingan dan pembinaan. Ada waktunya kita mengeksekusi dengan sanksi-sanksi. Ada waktunya. Di awal ini kita belum bisa. Karena kita menyadari sungguh bahwa inovasi ini adalah sebuah hal baru. Baik itu kepada pelaku usaha, masyarakat maupun petugas. Mungkin seperti itu. Mantap sekali penjelasannya Pak. Semoga terjawab ya Bapak yang bertanya tadi. Ya, kita punya waktu 1 menit lagi Pak, tapi masih ada pertanyaan. Sepertinya seru untuk sesi ini. Dari Bapak Didi Rianto. Pertanyaan Bapak Didi Rianto akan dijawab oleh narasumber lewat kolom Q&A. Mohon maaf, ternyata waktu kita sudah habis ya. Iya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti diskusi kita sore hari ini bersama Bapak Asis dan juga Bapak Yonri dari Bank Maluku. Kalau boleh saya sedikit menyimpulkan bahwa Bapenda di Maluku Tenggara menjadikan tantangan terkait geografis, kemudian perilaku yang masih belum rendahnya kesadaran, ini menjadi sebuah tantangan, bukan masalah. Jadi tantangan berupa daerah kepulauan, jumlah wajib pajak yang terbatas, mungkin saja juga dihadapi di banyak wilayah lain di Indonesia. Tapi semangat kolaborasi dari Maluku Tenggara adalah hal yang patut dipertimbangkan untuk dilakukan. Siapa yang akan diajak berkolaborasi? Tentu saja dengan berbagai pihak. Dan ini sangat memungkinkan untuk menemukan mitra-mitra lain yang bisa diajak untuk berkolaborasi. Sebuah sistem cerdas jika dilakukan dalam bingkai kolaborasi akan menghasilkan gaung yang lebih besar dan tentunya akan berdampak lebih masif untuk pelaku inisiatif cerdasnya, dalam hal ini Bapenda, kemudian Bank Maluku Utara juga, serta mitra kolaborasinya. Dan yang paling penting tentunya adalah masyarakat luas yang ada di Maluku Tenggara. Baik Bapak Ibu, untuk informasi tentang Road to Forum KTI tersedia di situs web kami di https://bakti.or/forum KTI. Jika Anda hendak mendokumentasikan acara ini di media sosial Anda, mohon mention dan tag kami di FB Yayasan Bakti, Instagram dan Twitter @infobakti dengan tagar Road to FKTI, tagar Forum KTI, tagar Infobakti. Demikianlah diskusi kita sore hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu di kolom chat dan juga yang masih hadir di ruang Zoom. Selamat sore dan salam kolaborasi.